Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kemarin kita sempat membahas tentang seberapa penting kesehatan mental bagi kita dalam menempuh atau mengarungi hidup di era pandemi COVID-19 ini. Dan di video kali ini kita akan berbagi tips-tips bagaimana merawat kesehatan mental di tengah wabah atau di masa krisis seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu terus berhubungan dengan orang-orang terdekat. Perlu kalian tahu bahwa obat dari stres yang berlebihan itu adalah dengan kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi, dan interaksi sosial yang biasanya langsung atau dengan kita bertatap muka atau bersilaturahim ke rumah tetangga, ke kerabat, ke teman-teman, dan sekarang ini tidak bisa melakukannya karena kita harus melakukan yang namanya physical distancing. Namun, walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kita masih bisa untuk melakukan interaksi dengan kerabat-kerabat atau orang-orang yang kita sayangi. Kita bisa menggunakan beberapa kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya kita bisa lewat chat WA atau juga langsung dengan video call atau calling biasa lewat telepon dan sebagainya. Karena memang di situasi di tengah-tengah wabah sekarang ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, namun masih bisa untuk berinteraksi dengan metode-metode yang tadi. Dengan kita berinteraksi, maka akan membuat kita merasa lebih tenang. Kita bisa berbagi tawa, kita bisa bercanda walaupun tidak secara langsung, tapi setidaknya itu bisa mengurangi beban pikiran kita, bisa mengurangi kecemasan kita, dan bisa juga menjadikan silaturahim kita tetap terjaga. Dan jangan menge-share berita buruk tentang corona saat ini. Don't share bad news about corona, dan berbagilah berita-berita baik dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian tips yang kedua yaitu take action where you can. Lakukan apa yang kamu bisa dan lakukan itu jika engkau merasa senang. Contohnya misalkan bila kamu merasa mencuci tangan 5 kali sehari itu bisa membuat diri kamu itu tenang, maka lakukanlah. Semisal kamu juga tahu hal-hal yang perlu kamu lakukan di tengah-tengah COVID-19 ini dan kamu merasa lebih lega dan tentunya lebih tenang, lakukanlah. Perasaan tidak berdayalah yang membuat kamu merasa tidak berdaya. Kamu merasa lebih cemas dan merasa was-was selalu karena tidak adanya kepastian hasil dan tindakan. Jadi jika kamu
tahu dan itu benar-benar valid tentang cara mengurangi tingkat kecemasan kamu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya lakukanlah. Dan tentunya ini bukan baik buat kamu saja, bukan baik buat dirimu saja, melainkan juga baik buat orang-orang yang lain. Kemudian tips yang ketiga, batasi waktu menonton berita atau mendengar berita atau mencari berita. Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Poin yang pertama, dalam keadaan stres dan cemas, berita bisa memberikan dampak yang buruk. Kamu akan menanggapi berita-berita tersebut dengan cara yang berlebihan, dan tentunya hal ini akan mengakibatkan kamu merasa lebih cemas dari sebelumnya. Kemudian poin yang kedua, tidak semua berita itu bisa dipercaya atau relevan dengan keadaan saat ini. Contoh berita yang pernah saya lihat di suatu web internet yang cukup aneh dan bisa disebut hoax, yaitu virus corona bisa diobati dengan memakan es krim, atau virus corona bisa diobati atau akan hilang dengan cara kita meminum air mineral atau air putih. Nah, berita-berita seperti ini adalah berita-berita yang tidak relevan dan bisa dikatakan hoax. Bukan waktunya kita membahas tentang konspirasi, dan bukan saatnya kita membahas siapa yang diuntungkan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Ada yang lebih penting dari itu, kesehatan fisik kamu dan tentunya kesehatan mental dalam diri kamu. Kemudian tips yang keempat, jangan membuat keputusan yang krusial dulu sedangkan kamu masih dalam keadaan stres dan cemas yang berlebihan. Saran dari saya, kasihkanlah atau berikanlah wewenang dalam memilih pilihan-pilihan yang krusial saat kamu dalam keadaan cemas kepada orang yang kamu percaya dan keadaan mentalnya lebih tenang. Karena dalam memilih suatu pilihan yang krusial itu membutuhkan banyak sekali konteks, dan kamu masih dalam keadaan cemas, kamu masih dalam fase survival, otak kamu sedang fokus tapi sempit dalam menentukan konteks. Kemampuan kamu untuk memproses konteks informasi menjadi tidak optimal dan berkurang karena kamu dalam keadaan yang cemas. Jadi apabila kamu sedang berada di keadaan stres yang berlebihan, tunda dululah. Jangan kamu memilih pilihan-pilihan atau membuat keputusan-keputusan yang krusial. Jangan membuat keputusan-keputusan yang krusial, atau bisa kamu serahkan atau kamu berikan wewenang dalam menentukan keputusan kepada orang yang lebih tenang daripada kamu saat ini.
Ya, demikian 4 tips dalam merawat kesehatan mental. Lakukanlah 4 tips ini untuk merawat kesehatan mental kamu. Tidak cuma di masa genting seperti ini yang ada COVID-19-nya, tapi tips-tips ini bisa digunakan pada masa-masa genting yang lainnya. Latihlah dirimu agar mampu secara otomatis melakukan 4 hal atau 4 tips tersebut agar terbiasa dan membuat mental kamu menjadi sehat. Dan jangan lupa saat ini melakukan gaya hidup sehat itu bukan semata untuk kesehatanmu, melainkan ini juga untuk kesehatan orang-orang yang kamu sayangi. Sekian dari saya, Muhammad Husnul Falah, Group Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.